Melansir dari Tempo.com, setengah dari kekayaan di Indonesia dikendalikan oleh 1% konglomerat, yang berarti ada 99% penduduk Indonesia yang harus bersaing untuk mendapatkan 50% kekayaan negara. Nah, singkatnya nih, kekayaan Indonesia pada tahun 2022 mencapai 2.600 triliun rupiah, sedangkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa, dan sekitar 270 ribu diantaranya masuk dalam kategori orang kaya Indonesia. Nah, dari jumlah tersebut, 1% atau sekitar 2.700 orang menguasai setengah dari kekayaan Indonesia, yaitu sekitar 1.300 triliun rupiah. So, gimana menurut kamu? Nah, ngomongin orang terkaya Indonesia, ada sejumlah nama yang sering muncul di berbagai media sebagai orang terkaya di Indonesia. Seperti Hartono bersaudara, Antoni Salim Prajogo Pangestu, dan masih banyak lagi. Menariknya nih, beberapa anak dari konglomerat ini telah tampil di media dan menduduki posisi penting di perusahaan milik orang tua mereka. Tayal generasi ini disebut-sebut sebagai orang yang akan memiliki pengaruh besar di Indonesia ke depannya. Sebut saja John Riyadi. Pria kelahiran 5 Mei 1985 ini tak lain tak bukan adalah cucu dari Mohtar Riyadi, sosok di balik berdirinya Lipo Group dan salah satu konglomerat yang selalu mengisi daftar 10 orang terkaya Indonesia. Gak main-main, selain lahir berlimpah harta, pria ini yang dilahirkan di New York ini juga menempuh pendidikan di Georgetown University dengan jurusan politik, filsafat, dan ekonomi. Nah, John Riyadi mulai diperhitungkan pada saat dirinya menjabat sebagai pimpinan PT Lipo Karawaci pada tahun 2019. Banyak yang menyebutkan jika jabatan tersebut merupakan ujian untuk John Riyadi sebelum menduduki posisi tertinggi di Lipo Group. Gak heran sih, PT Lipo Karawaci yang merupakan induk usaha properti dan memiliki anak usaha sebanyak 50 perusahaan ini tengah menghadapi kesulitan finansial dan citra yang kurang menyenangkan akibat kasus proyek Meikarta pada tahun 2018 lalu. Tayal, jika pria ini menjadi harapan Lipo Group untuk memperbaiki masalah yang hingga kini belum terselesaikan. Menariknya nih, selain menjadi calon penerus perusahaan top di Indonesia, siapa sangka John Riyadi merupakan dosen di Universitas Pelita Harapan hingga memiliki lisensi sebagai pengacara loh. Gak sampai situ aja, John Riyadi juga bekerja sebagai editor dan jurnalis di Harian Jakarta sejak dia berkuliah di Georgetown University. Sifat kerja keras pria ini juga terlihat sejak John Riyadi masih sekolah. Dilansir dari berbagai media, John Riyadi menghabiskan libur sekolahnya sebagai pegawai magang di restoran cepat saji seperti McDonald's. Duh, udah kaya, ganteng, pekerja keras lagi, gak ada obat ya. John Riyadi diperkirakan akan mewarisi aset Lipo Group sebesar 170 triliun rupiah. Gak lengkap rasanya jika membahas orang terkaya tanpa menyebut nama Arman Wahyudi Hartono. Nah, dari namanya aja, udah paham kan siapa pria satu ini? Yap, pria kelahiran 20 Mei 1975 ini adalah anak dari Robert Budi Hartono, sosok yang selalu menempati urutan 2 sebagai orang terkaya Indonesia. Tapi jangan salah, sosok yang berada pada urutan pertama tidak lain adalah sang kakak Mikael Hartono. Nah, Hartono bersaudara ini adalah sosok di balik kesuksesan banyak perusahaan di bawah bendera Jarum Group. Sebut saja Bank BCA yang menjadi bank swasta terwahid di Indonesia dan masih banyak lagi. Nah, usut punya usut nih, Arman yang berstatus sebagai generasi ketiga Jarum Group ini sekarang menjabat sebagai wakil presiden direktur di Bank BCA. Gak mau kalah, pria yang sekarang berumur 48 tahun ini menempuh pendidikan S1-nya di Universitas California dan gelar masternya di Stanford University. Arman Wahyudi Hartono diperkirakan akan mewarisi aset Jarum Group sebesar 558 triliun rupiah. Dari sekian banyak orang kaya di Indonesia, nama Antoni Salim adalah salah satu sosok inspirasi banyak pengusaha muda. Gak heran sih, toh makanan instan seperti Indomie sudah menjadi penyelamat banyak perut mahasiswa di akhir bulan. Saking legendanya nih, Indomie gak hanya terkenal di Indonesia loh, melainkan seluruh dunia, seperti di Amerika Serikat, Eropa, hingga Afrika.
Di Indonesia, gak perlu diragukan lagi, hampir semua warung dan minimarket jual produk satu ini. Nah, deretan bisnis lainnya ada Indomaret, Indosemen, Bogasari, franchise KFC, dan masih banyak lagi. Di tahun 2023 ini, umur Antoni Salim telah menginjak 73 tahun. Tayal jika pengusaha sukses ini telah mempersiapkan penerus untuk menjalankan Salim Group di masa depan. Usut punya usut nih, nama Akson Salim yang merupakan anak laki-laki pertama Antoni Salim digadang-gadang menjadi penerus gurita bisnis Salim Group. Hal ini terlihat dari jabatan yang Akson Salim ambil di berbagai anak usaha Salim Group, seperti menjadi marketing manager di PT Indofood Fritolai Makmur, komisaris di PT Salim Infomas Pratama, dan direktur di perusahaan terbesar Salim Group PT Indofood CBP Sukses Makmur. Nama Akson Salim mulai dikenal pada saat pria kelahiran 1 Januari 1979 mendirikan startup Block 71 pada tahun 2017. Gak main-main, perusahaan rintisan ini lahir dari kerjasama Salim Group dengan kampus terbaik Singapore National University of Singapore Enterprise. Nah, Block 71 sendiri digadang-gadang menjadi wadah untuk startup Indonesia untuk menyentuh pasar nasional dan internasional loh. Bisa dibilang nih, Block 71 mirip dengan film Korea startup yang rilis pada 2020 silam. Keren banget ya. Akson Salim diperkirakan akan mewarisi aset Salim Group senilai 116 triliun rupiah. Nama Prajogo Pangestu juga nggak kalah menariknya. Soalnya nih, pria yang menjadi orang terkaya ketiga Indonesia ini memulai karir sebagai supir angkot dan sekarang memiliki total aset hingga 84,6 triliun rupiah. Nama Agus Salim Pangestu yang merupakan putra pertama Prajogo digadang-gadang menjadi penerus PT Barito Pacific. Memiliki pengalaman gak perlu ditanyakan lagi. Tercatat, pria yang pernah menempuh pendidikan di Economic Science and Business di Boston College, Amerika Serikat ini memulai karir sebagai analis keuangan di Linkage Human Resource Management Amerika Serikat. Nah, kepastian Agus sebagai penerus tata juga terlihat pada saat dirinya ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Barito Pacific pada tahun 2013 silam.